Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raymond Francisco dengan NIM 060212825300039. Mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Selamat pagi siswa-siswi kelas 7 yang luar biasa. Gimana nih kabarnya? Semoga hari-hari kalian selalu dipenuhi dengan kabar baik dan selalu dalam keadaan yang berbahagia. Jadi hari ini kita akan masuk ke materi baru, yaitu menyimak, di mana kita akan menyimak sebuah dongeng dari Kepulauan Bangka Belitung berjudul Bujang Katak, yang dimana sudah pasti penuh akan imajinasi, petualangan, dan pesan moral. Jangan lupa untuk siapkan diri kalian terlebih dahulu agar kalian dapat menyimak dengan penuh perhatian. Baiklah, tanpa menunggu lama-lama lagi, mari kita buka telinga, hati, dan juga imajinasi kita. Semoga cerita yang kalian dengar hari ini bisa memberikan inspirasi dan memberi banyak pelajaran. Selamat menyimak! Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang wanita dengan sebatang kara. Suaminya sudah lama meninggal dan ia tidak memiliki anak seorang pun. Setiap hari ia merasa kesepian. Namun, meski hidupnya sederhana, ia sangat berharap dikaruniai seorang anak agar dapat menemaninya di hari tuanya nanti. Ia bahkan berjanji dalam hatinya bahwa jika aku memiliki anak, aku akan merawatnya dengan penuh kasih, meskipun wujudnya tidak seperti manusia biasa. Suatu hari, saat sedang mencuci pakaian di sungai, ibu itu menemukan seorang bayi yang berwujud seperti katak. Kulitnya licin, berbintik-bintik, bahkan tubuhnya membulat seperti seekor katak. Meskipun wujudnya seperti katak, ibu itu tidak ragu sedikit pun. Ia menggendong bayi itu dan membawanya pulang. Bayi itu diberi nama Bujang Katak. Waktu pun berlalu. Bujang Katak tumbuh menjadi pemuda yang sopan, pekerja keras, dan disukai oleh banyak orang. Meskipun tubuhnya seperti katak, ia tidak pernah merasa rendah diri. Namun, ketika teman-teman seusianya mulai menikah dan mulai melanjutkan ke jenjang yang lebih serius, ia sedikit ragu dan ia mulai merasa gelisah. Ia bertanya-tanya,
"Apakah ada perempuan yang ingin menjadi istriku?" ucapnya. Pada suatu hari, ia menyampaikan keinginannya kepada ibunya. Ia ingin menikah, bahkan ingin meminang salah satu dari 7 putri raja. Ibunya tentu saja kaget, tetapi tetap mencintai dan mendukung apapun yang diinginkan oleh anaknya. Ibu pun memberanikan diri untuk datang ke istana dan menyampaikan maksud dan tujuannya. Sesampainya di istana, raja awalnya menolak. Baginya mustahil salah satu dari putrinya ingin menikahi seorang pria yang berwujud seperti katak. Namun, raja tetap memberi kesempatan kepada putri-putrinya untuk memutuskan sendiri. Putri pertama hingga putri ke-6 semuanya menolak. Tidak ada yang ingin menikahi bujang katak. Tetapi putri bungsu yang berhati lembut dan bijaksana berkata bahwa ia menerima lamaran tersebut karena melihat kebaikan hati bujang katak, bukan dari luarnya. Namun, raja memberikan syarat yang sangat sulit. Bujang katak harus membangun jembatan emas yang menghubungkan rumahnya menuju ke istana. Meski tugas itu tampak mustahil, bujang katak tidak menyerah. Ia tetap berusaha. Ia bekerja keras tanpa kenal lelah dan selalu berdoa kepada Tuhan agar memberinya jalan. Suatu malam, ia bermimpi. Di dalam mimpinya, ia sedang mandi di sumur belakang rumahnya. Dan dalam mimpi itu, kulit kataknya mengelupas sehingga berubah menjadi pemuda yang sangat amat tampan. Esoknya, saat bangun tidur, ia mencoba hal yang sama seperti yang ada di dalam mimpinya. Ia bergegas ke belakang rumah dan segera mandi di sumur yang berada di belakang rumahnya. Saat mandi di sumur tersebut, kulitnya benar-benar berubah, benar-benar terkelupas, dan ia berubah menjadi pemuda rupawan dengan kulit yang halus. Bahkan kulitnya yang terkelupas berubah menjadi bertumpuk-tumpuk emas. Nah, dengan emas itu, bujang katak membangun jembatan megah seperti permintaan raja. Jembatan itu berkilau, kokoh, dan membuat semua orang yang melihatnya terpana. Ketika bujang katak pergi ke istana, raja sangat amat terkejut karena tidak mengenalinya sama sekali. Tetapi setelah dijelaskan, raja akhirnya mengerti. Dan raja sangat amat kagum dengan perubahan tersebut, serta kerja keras yang telah dilakukan oleh bujang katak. Putri bungsu yang melihatnya pun ikut bahagia karena melihat pemuda yang selama ini ia percaya. Raja akhirnya merestui pernikahan tersebut. Pesta besar diadakan dan semua rakyat diundang tanpa terkecuali. Setelah menikah, bujang katak dan putri bungsu hidup berbahagia. Jembatan emas yang dibangunnya menjadi simbol ketulusan, kerja keras, dan keyakinan dalam menghadapi tantangan hidup. Nah, dari cerita ini kita mendapatkan pelajaran bahwa tidak boleh menilai seseorang dari penampilan luarnya, karena kebaikan hati jauh lebih berharga. Kisah ini juga menunjukkan bahwa kasih sayang yang tulus, kerja keras, dan doa pasti akan membawa hasil yang baik.
Selain itu, cerita ini juga mengingatkan kita bahwa usaha yang sungguh-sungguh dapat mengubah hidup seseorang dan dapat dipercayai oleh banyak orang. Nah, demikianlah cerita tentang Bujang Katak yang baru saja kita simak bersama. Melalui kisah ini, kita belajar banyak hal, beberapa di antaranya tentang kebaikan, usaha, dan keyakinan, yang dimana pasti akan selalu membawakan hasil yang indah. Semoga cerita ini tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga memberikan banyak pelajaran berharga yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas perhatian kalian. Sampai jumpa. Soal pilihan ganda, menyimak dongeng Bujang Katak. Soal nomor 1. Tokoh utama dalam cerita tersebut adalah A. Raja, B. Putri bungsu, C. Bujang Katak, atau D. Ibu Ratu. Soal nomor 2. Mengapa ibu dalam cerita merasa kesepian? A. Suaminya pergi merantau dan tidak pernah kembali. B. Ia tinggal di hutan. C. Ia hidup miskin. Atau D. Suaminya meninggal dan ia tidak memiliki anak. Soal nomor 3. Di mana ibu menemukan bayi yang berwujud seperti katak? A. Di pasar, B. Di sungai, C. Di hutan, atau D. Di kebun. Soal nomor 4. Sikap Bujang Katak saat tumbuh dewasa adalah A. Pemarah dan sombong, B. Sopan dan pekerja keras, C. Malas dan pemalu, atau D. Jahil dan egois. Soal nomor 5. Apa yang membuat Bujang Katak merasa gelisah? A. Ia ingin pergi merantau. B. Ia ingin menjadi raja. C. Ia ingin menikah. Atau D. Ia tidak ingin tinggal bersama ibunya lagi. Soal nomor 6. Siapakah putri yang menerima lamaran Bujang Katak? A. Putri pertama, B. Putri kedua, C. Putri keenam, atau D. Putri bungsu. Soal nomor 7. Syarat yang diberikan raja kepada Bujang Katak adalah A. Menemukan harta karun, B. Menangkap seekor naga, C. Membuat jembatan emas, atau D.
menghadiahkan kuda terbaik. Soal nomor 8. Bagaimana Bujang Katak mendapatkan emas untuk membangun jembatan? A. Ia menemukan di hutan. B. Ia mengambil diam-diam di rumah rakyat. C. Kulit kataknya berubah menjadi emas. Atau D. Ia meminjam pada rakyat. Soal nomor 9. Mengapa raja tidak mengenali Bujang Katak ketika ia datang ke istana? A. Karena ia memakai pakaian baru. B. Karena ia berubah menjadi pemuda tampan. C. Karena ia datang malam hari. Atau D. Karena ia menyamar sebagai penjaga. Soal terakhir. Pesan moral dari cerita Bujang Katak adalah A. Kekayaan dapat dihasilkan dengan keajaiban. B. Penampilan luar lebih penting dari segalanya. C. Kebaikan hati, usaha, dan doa akan membawakan hasil yang baik. Atau D. Semua orang harus menjadi raja. Nah, telah sampailah kita pada penghujung video. Di sini saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada siswa-siswi kelas 7 yang luar biasa karena telah menyimak dongeng ini dari awal hingga akhir. Semoga kisah ini tidak hanya menghibur, tetapi juga memberikan kita banyak pelajaran tentang ketulusan, keberanian, dan pentingnya berusaha tanpa menyerah. Sampai jumpa di video berikutnya dan jangan lupa terus belajar dan mengambil hikmah di setiap cerita. Mohon maaf jika ada kesalahan kata yang disengaja maupun tidak sengaja. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.